Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nuriani dengan NIM 211002. Di sini saya akan mempresentasikan materi sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi guna memenuhi penugasan mata kuliah pengauditan yang diampu oleh Ibu Kristanti Rahman, SEMA. Berikut materinya. Berdasarkan standar audit nomor 530 didefinisikan bahwa sampling audit merupakan penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Tujuan perencanaan sampel adalah untuk memastikan bahwa pengujian audit dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan resiko sampling yang diinginkan dan meminimumkan kemungkinan terjadinya kesalahan non-sampling. Auditor hanya bisa melaksanakan pengujian audit setelah unsur sampel dipilih. Representatif merupakan sampel yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik populasi. Suatu hasil sampel biasanya menjadi tidak representatif karena kesalahan non-sampling dan kesalahan sampling. Resiko non-sampling merupakan resiko bahwa suatu pengujian audit tidak dapat mengungkapkan adanya penyimpangan dalam sampel. Sedangkan resiko sampling merupakan resiko auditor mencapai suatu kesimpulan yang keliru karena sampel tidak mencerminkan populasi. Metode sampling audit dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu sampling statistik dan sampling non-statistik. Kedua kategori ini serupa karena keduanya terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Merencanakan sampel, 2. Memilih sampel dan melakukan pengujian, 3. Mengevaluasi hasil. Pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Yang pertama yaitu metode pemilihan sampel non-probabilistik atau judgmental. Terdiri dari 1. Pemilihan sampel langsung atau directed sample selection. Auditor secara sengaja memilih setiap unsur di dalam sampel berdasarkan kriteria menurut pertimbangannya sendiri dan tidak memilihnya secara acak dan berdekatan. Yang digunakan yaitu unsur yang paling mungkin berisi kesalahan penyajian, unsur yang berisi karakteristik populasi tertentu, unsur berisi nilai rupiah besar. Yang kedua yaitu pemilihan sampel block atau block sample selection. Dalam pemilihan sampel blok, auditor memilih unsur pertama dalam suatu blok dan selanjutnya dipilih secara berurutan. Yang ketiga yaitu pemilihan sampel sembarang atau haphazard sample selection. Pemilihan sampel sembarang merupakan pemilihan unsur-unsur tanpa suatu bias yang disadari oleh auditor. Dalam hal ini, seperti auditor memilih unsur populasi tanpa mempertimbangkan ukuran, sumber, ataupun karakteristik pembeda lainnya. Metode yang kedua yaitu pemilihan sampel probabilistik. Apabila menggunakan sampel ini, para auditor memilih unsur-unsur secara acak, yang setiap unsur populasinya memiliki probabilitas yang diketahui untuk dimasukkan dalam sampel. Metode pemilihan sampel probabilistik ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, pemilihan sampel acak sederhana atau simple random sample selection. Yang kedua yaitu pemilihan sampel sistematik. Yang ketiga yaitu pemilihan sampel probabilitas proporsionalitas dengan ukuran. Penerapan pemilihan sampel audit dan non-statistik. Langkah untuk menerapkan audit sampling dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Poin A. Merencanakan sampel. Terdapat 9 langkah. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan pengauditan audit.
Kedua, yaitu menetapkan apakah sampling audit bisa diterapkan. 3. Merumuskan atribut dan kondisi-kondisi penyimpangan. 4. Merumuskan populasi. 5. Merumuskan unit sampling. 6. Menetapkan tingkat penyimpangan yang bisa ditoleransi. 7. Merumuskan resiko yang bisa diterima untuk menetapkan resiko pengendalian terlalu rendah. 8. Menaksir tingkat penyimpangan populasi. 9. Menentukan ukuran sampel awal. Poin B. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. 10. Memilih sampel. 11. Melaksanakan prosedur audit. Mengevaluasi hasil. Langkah 12. Generalisasi dari sampel ke populasi. 13. Menganalisis penyimpangan. 14. Memutuskan akseptabilitas populasi. Dokumentasian yang memadai. Auditor harus menyimpan catatan yang memadai tentang prosedur-prosedur yang telah dilakukan, metode yang telah digunakan dalam memilih sampel dan pelaksanaan pengujian, hasil yang diperoleh dari pengujian, dan kesimpulan yang dicapai. Dokumentasi diperlukan baik untuk sampling statistik maupun non-statistik untuk mengevaluasi hasil dari semua pengujian dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan audit jika diperlukan. Sampling audit statistik. Metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi adalah sampling atribut. Berikut ringkasan tahapan sampling audit. Distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan frekuensi distribusi hasil dari seluruh sampel yang mungkin dari suatu ukuran tertentu yang bisa dicapai dari suatu populasi yang berisi sejumlah karakteristik spesifik. Distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat pernyataan probabilitas tentang kemungkinan keterwakilan setiap sampel yang ada dalam distribusi. Sampling atribut. Merencanakan sampel. 1. Menetapkan tujuan pengujian audit. 2. Memastikan apakah sampling audit bisa diterapkan. 3. Merumuskan atribut dan kondisi penyimpangan. 4. Merumuskan populasi. 5. Merumuskan unit sampling. 6. Merumuskan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi. 7. Menetapkan risiko bisa diterima untuk menetapkan risiko pengendalian terlalu rendah. 8. Menaksir tingkat penyimpangan populasi sama, baik untuk sampling atribut maupun sampling non-statistik. 9. Menentukan ukuran sampel awal. Penggunaan tabel. Apabila auditor akan menggunakan tabel untuk menentukan ukuran sampel awal, harus diikuti 4 tahap berikut ini. 1. Pilih tabel yang cocok dengan ARACR. 2. Tentukan lokasi TER pada bagian atas tabel. 3. Tentukan lokasi EPER pada kolom paling kiri. 4. Baca kolom TER yang sesuai ke bawah hingga memotong garis EPER yang sesuai. Angka yang tertulis dalam titik perpotongan itu menunjukkan ukuran sampel awal. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Memilih sampel, melaksanakan prosedur audit. Generalisasi dari sampel ke populasi. Kebutuhan akan pertimbangan profesional. Salah satu kritik terhadap pemakaian sampling statistik adalah bahwa metode statistik telah mengurangi penggunaan pertimbangan profesional auditor. Perbandingan tentang 14 tahapan yang dibahas pada bab ini untuk sampling non-statistik dan sampling atribut menunjukkan bahwa kritik tersebut tidak sepenuhnya benar. Itu saja presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.